Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maili Nurfitriani, Mahlintan Dinda Soleha, dan Eka Ratna Syarifatuddiniyah. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat kartesius dan polar. Yang akan dibahas pertama yaitu persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat kartesius. Teorema pertama. Jika Fz sama dengan Ux, Y ditambah Ivx, Y terdiferensial di set 0 sama dengan X0 plus Y0, maka Ux, Y dan Vx, Y mempunyai turunan parsial pertama di X0, Y0. Dan di titik X0, Y0 dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Turunan parsial pertama Ux, Y terhadap X sama dengan turunan parsial pertama Vx, Y terhadap Y. Dan turunan parsial pertama Ux, Y terhadap Y sama dengan minus turunan parsial pertama Vx, Y terhadap X. Dan turunan pertamanya adalah V aksen Z0 sama dengan turunan pertama Ux, Y terhadap X ditambah I dikali turunan pertama Vx, Y terhadap X sama dengan turunan pertama Vx, Y terhadap Y dikurangi I dikali turunan pertama Ux, Y terhadap Y. Contohnya, diketahui suatu fungsi fz sama dengan z kuadrat. Dengan menggunakan teorema 1, tunjukkan bahwa f aksen z ada. Kemudian, tunjukkan bahwa persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi. Penyelesaiannya yaitu, pertama dipunyai fz sama dengan z kuadrat. Jelas, turunan dari fz sama dengan 2z. Jadi, f aksen z ada. Lalu, z itu sama dengan x plus y. Jadi kita peroleh z kuadrat itu sama dengan x plus y dikuadratkan, yang menghasilkan x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xyi. Dari persamaan tersebut kita peroleh ux, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat, sedangkan vx, y sama dengan 2xy. Diperoleh turunan parsial pertama Ux, Y terhadap X, yaitu 2X, dan turunan parsial pertama Ux, Y terhadap Y, yaitu min 2Y, serta turunan parsial pertama Vx, Y terhadap X, yaitu 2Y, dan turunan parsial pertama Vx, Y terhadap Y, yaitu 2X. Dan ternyata kita peroleh turunan pertama Ux, Y terhadap X itu sama dengan turunan parsial pertama Vx, Y terhadap Y, yaitu 2X. Dan kita peroleh juga turunan parsial pertama Ux, Y terhadap Y sama dengan minus dari turunan parsial pertama Vx, Y terhadap X, yaitu min 2Y. Jadi, turunan parsial dari fungsi fz sama dengan z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Teorema 2. Diberikan Fz sama dengan Ux min Y plus Ivx min Y terdefinisi pada region D subset C dan Z0 sama dengan X0 plus Y0 anggota D jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Fungsi U, V, turunan parsial Ux, turunan parsial Uy, turunan parsial Vx, dan turunan parsial Vy semuanya kontinu di titik Z0 sama dengan X0, Y0. 2. Memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Turunan parsial Ux
sama dengan turunan parsial VY dan turunan parsial UY sama dengan turunan parsial min Vx. Maka f aksen Z0 ada dan f aksen Z0 sama dengan turunan parsial Ux plus turunan parsial IVX sama dengan turunan parsial VY min turunan parsial IUY. Adapun bukti dari teorema di atas yaitu sebagai berikut. Misalkan fungsi fz sama dengan u plus iv, maka untuk sebarang titik x0 plus delta x, y0 plus delta y pada titik n z0, r dapat diperoleh persamaan delta u dan delta v, di mana masing-masing limitnya adalah 0. Menurut dua syarat tersebut, maka diperoleh persamaan delta u sama dengan do u per do x delta x dikurangi do u per do x delta y ditambah alfa delta x ditambah beta delta y, dan delta v sama dengan do v per do x delta x ditambah do u per do x delta y ditambah gamma delta x ditambah delta delta y, maka diperoleh persamaan f z0 plus delta z dikurangi f z0. Dari persamaan di atas, maka diperoleh hasil akhir yaitu delta U plus I delta V. Menurut persamaan 1 dan 2, maka didapatkan pula persamaan 3, yaitu do U per do X plus I do V per do X ditambah alfa plus I gamma delta X per delta Z ditambah beta plus I delta Y per delta Z. Nah, dari persamaan 3 tersebut dapat diambil limitnya untuk delta Z mendekati 0 sehingga diperoleh f aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, yaitu do U per do X plus I do V per do X ditambah alfa plus I gamma delta X plus delta Z plus beta plus I delta Y per delta Z. Karena delta Z mendekati 0, maka delta X dan delta Y pun mendekati 0, serta semua alfa, beta, gamma, dan delta juga mendekati 0. Sehingga dapat diperoleh alfa plus I gamma mendekati titik 0 dan beta plus I delta mendekati titik 0. Karena mutlak delta X per delta Z kurang dari sama dengan 1 dan mutlak delta Y per delta Z kurang dari sama dengan 1, maka diperoleh persamaan f aksen Z0 sama dengan do U per do X plus I do V per do X. Dengan cara yang sama pula diperoleh fungsi f aksen Z0 sama dengan do V per do Y dikurangi I do U per do Y. Dari penjelasan di atas, maka dapat diperoleh beberapa catatan yaitu sebagai berikut. Pertama, pada teorema 2 terdapat beberapa hal penting untuk diperhatikan, yaitu yang A, konvers dari teorema tersebut salah, B, dapat terjadi persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi, tetapi untuk fungsi f aksen Z0 tidak ada. C, syarat yang kedua yaitu persamaan Cauchy-Riemann merupakan syarat perlu, tetapi tidak cukup untuk eksistensi fungsi f aksen Z0. Kedua,
Teorema 2 menyatakan sebagai konvers dari teorema 1, yaitu jika fungsi f aksen Z0 ada, maka persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi. Tetapi terdapat suatu fungsi yang mempunyai turunan, fungsi komponennya U dan V, serta turunan parsialnya tidak semuanya kontinu. Berikut akan diberikan contoh dari teorema di atas. Diketahui fungsi fz sama dengan 6z kuadrat. Dengan menggunakan teorema 2, tunjukkan bahwa f aksen z ada dan kemudian tentukan persamaan fungsi turunan pertamanya. Penyelesaiannya dipunyai fz sama dengan 6z kuadrat. Persamaan tersebut dijabarkan yang memperoleh 6x kuadrat min 6y kuadrat plus 12xyi. Maka diperoleh persamaan U sama dengan 6x kuadrat min 6y kuadrat dan V sama dengan 12xyi. Maka diperoleh turunan parsial X sama dengan turunan parsial VY sama dengan 12x dan turunan parsial UY sama dengan turunan parsial min Vx yaitu min 12y. Jadi, turunan parsial dari fungsi fz sama dengan 6z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap nilai x, y adalah anggota bilangan real. Jelas bahwa fungsi u, v, ux, vx, dan uy semuanya kontinu. Karena fungsi fz sama dengan 6z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi-fungsinya semua kontinu, maka terbukti bahwa f aksen z ada. Jadi, persamaan fungsi turunan pertamanya adalah f aksen z sama dengan turunan parsial ux ditambah turunan parsial i vx sama dengan 12z. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar. Pembahasan selanjutnya adalah persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat kutub. Hasil transformasi dari koordinat kartesius ke koordinat polar adalah sebagai berikut. X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Karena Z sama dengan X ditambah IY dan X merupakan R cos theta, Y merupakan R sin theta, maka diperoleh Z sama dengan RE pangkat I theta. Hasil perolehan ini didapat dari Z sama dengan X ditambah IY, kita ganti X sama dengan R cos theta, kemudian Y kita ganti R sin theta, sehingga kita peroleh Z sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga jelas kita peroleh do U per do R sama dengan do U per do X dikali do X per do R ditambah do U per do Y dikali do Y per do R dan do U per do theta sama dengan do U per do X dikali do X per do theta ditambah do U per do Y dikali do Y per do theta. Sehingga dapat dituliskan do U per do R kita tulis UR, artinya turunan parsial U terhadap R sama dengan do U per do X kita tulis UX, do X per do R adalah turunan parsial X terhadap R. Kita punya X sama dengan R cos theta, sehingga turunan parsial terhadap R-nya adalah cos theta. Ditambah do U per do Y, kita tulis UY. Do Y per do R, kita punya Y sama dengan R sin theta. Karena turunan parsial Y terhadap R, maka kita peroleh sin theta. Untuk U theta, do U per do theta, kita tulis U theta. Artinya, turunan parsial U terhadap theta. Sama dengan do U per do X kita tulis UX, do X per do theta,
karena kita punya X sama dengan R cos theta, turunan parsial X terhadap theta adalah negatif R sin theta. Ditambah do U per do Y, kita tulis UY, dan turunan parsial Y terhadap theta adalah R cos theta. Begitu pula dengan V, sehingga kita peroleh VR sama dengan Vx cos theta ditambah Vy sin theta, dan V theta sama dengan negatif Vx R sin theta ditambah Vy R cos theta. Jika suatu turunan parsial diturunkan terhadap X dan Y, juga memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Vx, kemudian dalam koordinat polar persamaannya menjadi yang semulanya ini kita rubah menjadi ini. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 diperoleh turunan parsial U terhadap R sama dengan 1 per R turunan parsial V terhadap theta, dan 1 per R turunan parsial U terhadap theta sama dengan negatif turunan parsial V terhadap R. Jadi, suatu fungsi kompleks Fz sama dengan Ux, Y ditambah Ivx, Y dinyatakan dalam bentuk polar menjadi Fz sama dengan U R theta ditambah IV R theta. Kita punya teorema 3. Diberikan fungsi Z sama dengan U R theta ditambah IV R theta terdefinisi pada region D subset C, dan Z0 sama dengan RE pangkat I theta elemen D jika yang pertama, fungsi UR theta, VR theta, URR theta, VRR theta, U theta R theta, dan V theta R theta semuanya kontinu di titik Z0 sama dengan R theta. Yang kedua, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yakni UR sama dengan 1 per R V theta dan 1 per R U theta sama dengan negatif VR. Maka, turunan pertama dari fungsi Z ini ada, dan turunan pertama Z0 sama dengan E pangkat I theta UR ditambah I VR. Untuk memperjelas ulasan tadi, kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui fungsi Z sama dengan 1 per Z. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa turunan dari fungsi Z ini ada, dan kemudian tentukan persamaan fungsi turunan pertamanya. Langkah yang pertama adalah kita menjabarkan fungsinya terlebih dahulu. Fungsi Z ini sama dengan 1 per Z, di mana Z ini adalah RE pangkat I theta, sehingga kita peroleh fungsi Z sama dengan 1 per R cos theta negatif I sin theta. Diperoleh UR theta sama dengan cos theta per R dan VR theta sama dengan negatif sin theta per R. Dari fungsi-fungsi ini kita bisa tentukan turunan parsialnya. Turunan parsial U terhadap R adalah negatif cos theta per R kuadrat. Turunan parsial U terhadap theta adalah negatif sin theta per R. Turunan parsial V terhadap R adalah sin theta per R kuadrat, dan turunan parsial V terhadap theta adalah negatif cos theta per R. Sehingga diperoleh turunan parsial U terhadap R ini sama dengan negatif cos theta per R kuadrat. Ini sama nilainya dengan 1 per R V theta. Dan 1 per R U theta itu sama dengan negatif sin theta per R kuadrat. Ini sama nilainya dengan negatif VR. Kemudian dari yang tadi kita peroleh, turunan parsial dari fungsi 1 per Z ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap nilai XY anggota bilangan real. Sehingga jelas fungsi-fungsinya semuanya kontinu.
Karena fungsi Z sama dengan 1 per Z ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di semua titik, dan fungsi-fungsinya itu semuanya kontinu, maka terbukti bahwa f aksen Z ada di semua titik. Karena menurut teorema tadi, teorema yang ketiga, ketika memenuhi dua-duanya, maka dia turunannya ada. Dan untuk mencari persamaan fungsi turunan pertamanya adalah f aksen Z sama dengan E pangkat negatif I theta UR ditambah I VR. Untuk prosesnya adalah sebagai berikut, sehingga didapatkan hasil akhir adalah negatif 1 per Z kuadrat. Ini adalah fungsi dari turunan pertama, fungsi Z sama dengan 1 per Z.